Hai adik kelas tengah. Kabarnya hari ini gimana? Kak Ari berharap adik-adik dalam keadaan sehat-sehat ya. Mungkin hari ini ada yang kurang sehat ya. Kak Ari berdoa semoga cepat sembuh dan tetap semangat dong mau memuji Tuhan dan mendengarkan kabar baik. Oke dong. Karena apa? Karena Tuhan kita selalu memberkati kita sepanjang waktu dan memelihara kita. Yuk, kita memuji Tuhan dengan bernyanyi lagu Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, ganteng berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Tema hari ini adalah menyiapkan hati untuk menerima tugas. Sebelum melanjutkan ibadah kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih dan Pemurah, terima kasih Tuhan atas anugerah Engkau kepada kami. Kami masih bisa memuji-Mu, kami masih bisa mendengarkan firman-Mu pada hari ini meskipun masih dengan virtual. Tuhan, terima kasih juga buat kesehatan yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Meskipun mungkin pada hari ini ada beberapa teman kami atau orang tua kami yang sedang sakit, biarlah Tuhan Yesus yang menyembuhkan mereka dan memberikan semangat kepada yang sakit. Tuhan, kami akan ibadah pada hari ini. Berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang tercurah Tuhan ke dalam hati kami dan pikiran kami. Berkati kami Yesus, biar kami semangat untuk memuji-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oh iya, Kak Ari mau menyapa adik-adik yang baru naik ke kelas tengah nih. Selamat datang di kelas tengah ya adik-adik. Semakin semangat untuk mengikuti ibadah ini.
Meskipun ya masih virtual ya adik-adik, tapi harus tetap semangat. Oke, Kak Ari akan menyapa adik-adik yang baru naik ke kelas tengah. Hai Rio, Dewa, Erik, Raya, Kenzi, Luisa, Adelina, dan Matthew. Selamat datang di kelas tengah. Nah, kita akan bernyanyi lagi lagu Bukan Sembarang Pekerja. Yuk lebih semangat lagi nyanyinya ya. kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ita. Kita minta tuntunan Roh Kudus agar adik-adik mengerti apa isi dari firman Tuhannya. Dan adik-adik lebih mengenal lagi Tuhan Yesus. Sebelumnya, mari kita bernyanyi lagu Kesayanganku. Menyebutku kesayanganmu.
hai anakku, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar kami fokus dan hanya tertuju kepadamu saja. Berkati juga Tuhan Kak Ita yang akan membawakan firman Tuhan. Engkau yang sertai, Engkau yang memberikan hikmat kepada Kak Ita, sehingga adik-adik dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Engkau. Berkati kami Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai kami dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Ita mau sapa adik-adik dulu ya. Apa kabar adik-adik? Senang ya tentunya masuk di kelas tengah ya, untuk adik yang baru naik kelas. Nah, oleh karena itu Kak Ita berharap inilah ruang kita, ruang kelas tengah. Setiap minggunya kita beribadah di sini ya adik-adik yang baru ya. Semoga adik-adik yang baru betah dan bersukacita ibadah di kelas tengah. Adik-adikku yang terkasih, salam bertemu di kelas tengah setelah minggu lalu kita mengadakan kenaikan kelas. Dan hari ini adalah hari pertama adik-adik masuk di sekolah minggu kelas tengah ya. Jadi kalau minggu lalu bagi yang datang sudah bertemu, sudah kenal nama kakak Kak Ita ya, guru di kelas tengah. Bagi yang belum datang, inilah Kak Ita. Tadi ada yang namanya Kak Ari, sudah kenalan tadi ya waktu memimpin pujian. Terus ada namanya Kak Jena, ada Kak Cindra, ada Tante Christine. Nah, setiap minggu nanti kita bergantian dan akan adik-adik akan bertemu dengan mereka. Yuk kita buka Alkitab kita. Hari ini ada dua bagian firman Tuhan yang akan kita buka dan kita baca, bahkan akan kita renungkan. Yang pertama dari 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai ayat 21. Sedangkan yang kedua adalah 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 12 ya. Kak Ita akan bacakan, adik-adik mengikuti dari rumah dan menyimak ya. Bacaan yang pertama. Elisa terpanggil. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulanglah dahulu. Dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Kita lanjutkan pada 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 11. Elia naik ke surga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggalkan di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?"
Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka ke Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan. Tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Sedemikian jauh firman Tuhan yang akan kita renungkan adik-adik pada minggu ini. Adik-adik, firman Tuhan sudah kita baca barusan. Pelajaran kita pagi ini diberi tema yaitu menyiapkan hati untuk menerima tugas. 2 perikop yang kita sudah baca tadi adik-adik, di sana menyatakan ada 2 orang yang Tuhan panggil dan Tuhan pakai untuk melayani. Ya. 2 tokoh ini adalah Elisa dan Elia. Adik-adik pasti sudah pernah juga mendengarkan nama Elia. Beberapa minggu yang lalu kita bercerita, kita dapatkan firman Tuhan tentang Elia, adik-adik. Sedangkan Elisa ini adalah pembantu atau temannya Nabi Elia di dalam mengerjakan segala sesuatu dalam pelayanan dia, adik-adik. Nah, bacaan yang pertama tadi dikatakan Elisa menerima tugas. Tugas apa ya? Adik-adik, di bacaan yang kedua di sana bahwa Nabi Elia akan terangkat ke surga. Sebelum dia terangkat ke surga, dia masih ada waktu bersama dengan Elisa. Mereka berjalan dari Gilgal ke Betel, ya. Dan selalu di dalam perjalanan itu sering mereka bercakap-cakap. Sampai-sampai ada dari rombongan yang ikut di perjalanan itu mengatakan kepada Elisa, "Kau tahu nggak tuanmu itu akan terangkat ke surga?" Elisa bilang, "Tahu." "Diamlah." Adik-adik, kata diamlah itu sebenarnya kata kesal sebenarnya dari hati si Elisa. Kenapa kesal? Karena dia akan menerima tugas, dan tugas yang akan dia terima itu adalah tugas yang berat. Apa yang dikerjakan Elia selama ini, dia yang akan meneruskan pekerjaan itu, adik-adik. Oleh karena itu, saat-saat itu ketika dia berjalan bersama dengan Elia, sebenarnya hatinya Elisa itu gundah gulana. Dia itu sedang merasakan rasa takut yang luar biasa. Dia takut bukan karena takut kepada orang, bahwa nanti kalau aku mengerjakan ini, aku akan ditegur orang, itu kan pekerjaan, bukan. Tapi dia takut, dia menganggap bahwa dirinya itu tidak sanggup mengerjakan atau meneruskan pekerjaan Elia. Kenapa? Karena dia juga tidak memiliki percaya diri, adik-adik. Ya, adik-adik, wajar sebagai manusia diberikan tanggung jawab yang lebih besar, ada rasa takut, ada rasa
kurang percaya diri, ada rasa bagaimana ya, saya nanti sanggup atau tidak, seperti itu. Jadi suasana hatinya Elisa sebenarnya pada saat itu sedang gundah-gelana. Nah, adik-adik, ketika percakapan itu sedang berjalan di dalam ketakutan dia, karena dia merasa pasti Bapak Elia ini akan kasih tugas itu kepada saya. Nah, ternyata memang betul. Tapi sebelum dikasih, saya harus minta kekuatan. Itu yang terpikir. Bahkan sampai Elisa mengatakan kepada Elia tadi, berikan aku 2 bagian dari rohmu. Elisa berpikir dengan Elia memberikan bagian dari rohnya itu, Elisa akan mampu mengerjakan tugas itu. Itu yang ada di benak dia. Keterbatasan pengertian dia. Tapi Elia juga kaget. Terlalu sukar yang kau minta itu, Elisa. Tapi apa yang bisa kuberikan, bila kau percaya, pasti akan kau dapat nanti. Nah, aku akan berikan itu kepadamu, katanya gitu, kata si Elia kepada Elisa. Ternyata apa yang diberikan Elia, dia katakan begini, Elisa, nanti kalau aku terangkat ke surga, jika engkau melihat itu, maka akan terjadilah seperti itu padamu. Itu yang diucapkan Elia kepada Elisa. Dan tidak lama kemudian datanglah kereta yang berapi, bukan kereta api ya, bukan kereta api seperti kereta api kita yang sekarang. Kereta yang berapi dan kuda yang berapi. Ketika kereta yang berapi dan kuda yang berapi itu datang, dan Elia terangkat ke surga, adik-adik. Tinggallah Elisa. Dan jubah Elia ditinggalkan kepada Elisa. Adik-adik, benar apa yang dipesankan Elia. Ternyata Elisa melihat bahwa Elia itu terangkat ke surga dibawa oleh angin badai. Adik-adik, lambang jubah yang dijatuhkan, yang terjatuh dari tubuh Elia, itu lambang bahwa Tuhan akan menyertai Elisa di dalam melanjutkan tugas yang ditinggalkan Elia padanya. Nah, adik-adik, yang pertama yang harus kita pegang janji firman Tuhan. Ketika kita percaya ke setiap perkataan Tuhan Yesus, kita pegang, kita bersungguh-sungguh percaya kepada setiap janji itu, maka kita akan menerima janji firman Tuhan. Sama seperti Elisa, ketika dia mengandalkan pengertian kepercayaannya kepada perkataan Elia, dan itu pun terjadi pada Elisa, sehingga Elisa mendapat kekuatan dan penyertaan Tuhan di dalam melanjutkan tugas pelayanan yang ditinggalkan oleh Bapak Elia kepadanya. Nah, adik-adikku, apa ya nilai rohaninya buat kita di zaman sekarang? Nah, adik-adik, di masa pandemi ini ada banyak orang-orang yang khawatir, manusia yang ketakutan. Bahkan adik-adik sendiri pun pernah merasa khawatir dan takut. Kenapa? Karena kehidupan kita sekarang tidak jelas oleh karena pandemi yang berkepanjangan. Contohnya aja adik-adik, 1 bulan yang lalu terucap dari Menteri Pendidikan bahwa kita akan melangsungkan pembelajaran tatap muka. Tapi nggak lama kemudian ditarik lagi dan diperpanjang PJJ, bahkan sampai dibuat lagi PPKM. Nah, adik-adik, itu pertanda apa? Pertanda ada masalah di negeri kita ini. Nah, masalah itu kadang kita tidak suka. Kita kadang merasa masalah itu membuat ruang lingkup kita susah untuk bergerak. Tapi ketahuilah adik-adik, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, seperti Elisa, masalah yang dihadapi Elisa pada saat ketika Elia akan terangkat ke surga, dia menganggap bahwa dia tidak mampu mengerjakan tugas yang akan diberikan Allah kepada Elisa, yaitu tugas yang ditinggalkan Elia. Demikian juga kita, ketika kita menghadapi masa-masa sulit seperti sekarang, kita mau berserah kepada Tuhan. Kita mau meminta kekuatan pada Tuhan, dan kita harus percaya kekuatan yang diberikan Tuhan tidak terukur, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita barang sedetik pun. Dan itu kita sudah rasakan sepanjang kurang lebih 1,5 tahun setelah terjadi pandemi, adik-adik. Nah, oleh karena itu adik-adik, kalian sudah mulai sekolah. Mungkin setelah kalian sekolah beberapa hari kemarin,
Udah ada seminggu, adik-adik nanti akan mendapatkan tugas dari Bapak Ibu Guru. Memang masih secara virtual adik-adik. Adik-adik nggak boleh mengeluh, adik-adik tidak boleh marah, tetapi dengan terbuka hati, dengan ucapan syukur kita katakan, Bapak Ibu Guru, kami akan belajar, kami akan imani, Tuhan Yesus akan menolong kami, Tuhan Yesus akan menyertai kami mengerjakan tugas-tugas. Adik-adik, kita udah dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa sekaligus kita tutup ibadah kita pada pagi ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi ini Tuhan. Biarlah boleh kami belajar dari seorang Elisa dan dari seorang Elia, di mana Elia adalah hamba-Mu yang Engkau pilih dan yang setia, sehingga Engkau pun mengangkat dia ke surga di hadapan Elisa sebagai bujangnya, sebagai teman bekerja di dalam melayani Tuhan. Dan bukti bahwa Tuhan menyertai Elisa sehingga dia dapat melihat bagaimana cara Tuhan memanggil dan menjemput Elia dari tengah-tengah kehidupan Elisa. Kami pun belajar dari Elisa untuk tetap berharap dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami di dalam setiap permasalahan hidup kami. Sekalipun kadang kami merasa khawatir dan takut dengan keadaan yang sekarang, tetapi Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu di pagi hari ini. Ketika kami dipanggil dan ditempatkan di tengah-tengah dunia ini, seringkali kami tawar hati, kurang percaya diri, tetapi biarlah boleh kami percaya sebagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah iman itu boleh terus Tuhan pertumbuhkan di dalam hati kami, sehingga boleh kami terus yakin bahwa Tuhan tetap bersama kami, berjalan dengan kami. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami ya Tuhan, dan jadikan menjadi rema, sehingga hidup kami ini boleh hari lepas hari makin bertumbuh dan bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati keluarga kami, berkati kehidupan kami 1 minggu ke depan, berkati pekerjaan usaha mama papa kami, bahkan berkati bangsa dan negara kami ini. Saudara-saudara kami yang terkena sakit penyakit, kiranya tangan Tuhan yang menyembuhkan. Saudara-saudara kami yang berkekurangan, kiranya Tuhan pun akan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur pada minggu ini ya Tuhan. Amin. Mari adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita dengan penuh sukacita, karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Seperti biasa adik-adik, masukkan ke dalam amplop dan nanti diserahkan kepada orang tua atau kakak pembina, dan akan diserahkan kepada gereja untuk memperluas kerajaannya. Mari kita bernyanyi lagi yuk, sungguh ku bangga Bapa. Seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Aku miliki memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Apa yang aku
berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kak Ari berharap firman Tuhan yang sudah didengar tadi oleh adik-adik dapat dilakukan ya dalam kehidupan sehari-hari untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, sebelum kita berpisah, kita akan berdoa penutup dan juga doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau yang telah memberkati kami Tuhan dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk itu semua Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan firman yang sudah kami dengar Tuhan dapat kami terapkan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Dan berkati juga Tuhan adik-adik sekolah minggu Tuhan, keluarganya Tuhan, orang tuanya Tuhan, berikanlah kesehatan kepada mereka Tuhan. Kalaupun ada yang sedang sakit, Engkau yang sembuhkan dan pulihkan. Dan Tuhan Yesus, terimalah Tuhan persembahan kami ini Tuhan, Engkau yang telah memberikan berkat-berkat-Mu kepada kami, dan biarlah kami memberikan yang terbaik kepada-Mu untuk memperluas kerajaan-Mu. Berkati kami Tuhan, berkati adik-adik juga dalam studinya, agar mereka semakin pintar dan semakin rajin belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Sampai jumpa ya minggu depan. Dan jangan lupa isi kuisnya yang ada di bawah ini, di link description. Oke, Tuhan Yesus memberkati dan sehat-sehat selalu.